Assalamualaikum. Halo adik-adik kelas 4 SD. Apa kabarnya hari ini? Mari belajar bersama Ibu Guru materi tema 9, Kayanya Negeriku. Subtema 1, Kekayaan sumber energi di Indonesia. Pembelajaran 1. Ayo belajar bersama Ibu Guru Indriani. Sudah siapkan alat tulis dan buku tulisnya? Tujuan pembelajaran 1. Membaca bacaan tentang lingkungan. Siswa memahami hubungan manusia dengan lingkungan dengan penuh kepedulian. 2. Membuat peta pikiran. Siswa dapat memahami hubungan manusia dengan lingkungan dengan penuh tanggung jawab. 3. Mengamati gambar lingkungan alam. Siswa dapat mengenal lingkungan alam dengan penuh kepedulian. 4. Membaca teks dan mengamati gambar tentang siklus beberapa hewan. Siswa memahami siklus hidup beberapa hewan dengan penuh rasa kepedulian. 5. Membaca teks dan mengamati gambar tentang sumber energi listrik dan air. Siswa mengetahui salah satu contoh sumber energi yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh kepedulian. 6. Mengamati gambar pembangkit listrik tenaga air. Siswa mengetahui keterkaitan antara sumber daya air dan energi listrik dengan penuh tanggung jawab. Ayo mengamati. Amatilah gambar di bawah ini lalu jawab pertanyaannya. 1. Apakah air dan listrik termasuk sumber energi? 2. Berapa banyakkah sumber energi air di sekitar tempat tinggalmu? 3. Seberapa sering kamu menggunakan sumber energi listrik dan air dalam kegiatan sehari-harimu? Pembelajaran 1. Kita harus banyak bersyukur hidup di bumi Indonesia, bangsa yang dikaruniai sumber daya. Salah satunya sumber daya energi, mulai dari minyak, gas, sampai yang bukan minyak. Malam ini lingkungan tempat tinggal Beni gelap gulita. Hujan sejak sore disertai angin kencang dan petir. Petir menyambar gardu listrik di dekat rumah Beni. Akibatnya, saluran listrik di lingkungan tempat tinggal Beni terputus. Beni, Ayah, masih lama tidak ya mati lampunya? Ayah Beni, masih menunggu perbaikan gardu listrik Beni. Beni, oh begitu. Dari manakah suplai listrik di rumah kita ini, Ayah? Ayah Beni, suplai listrik rumah kita ini berasal dari gardu induk di Semarang. Beni, wah, jauh sekali. Ayah Beni, benar Beni, listrik termasuk sumber energi. Sumber-sumber energi yang dapat menghasilkan listrik contohnya tenaga air, uap, panas bumi, atau nuklir. Sumber-sumber energi tersebut diubah menjadi tenaga listrik di sebuah pembangkit listrik. Sumber energi listrik tersebut akan habis. Oleh karena itu, kita harus benar-benar bijak menggunakannya. Ayo mengamati. Salah satu sumber energi yang banyak digunakan di sekitar kita adalah listrik. Ayo kita cari tahu bagaimana listrik dihasilkan dan manfaatnya bagi kehidupan kita. Amati gambar berikut. Ayo membaca. Air dan listrik. Air memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Salah satu pemanfaatan air adalah sebagai pembangkit listrik tenaga air. Manfaat air sangat besar dan berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Oleh sebab itu, dalam pemanfaatan air hendaknya diimbangi dengan kehidupan manusia. Oleh karena itu, dalam pemanfaatan air hendaknya diimbangi dengan kesadaran menjaga sumber air yang ada di bumi. Membuang-buang air merupakan perbuatan yang tidak bijak. Air dan listrik menjadi kebutuhan manusia yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Kegiatan sehari-hari akan terganggu ketika pasokan air dan listrik terganggu. Di Indonesia, pembangkit listrik tenaga air adalah
salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pasokan listrik di masyarakat. Banyaknya ketersediaan air menjadi salah satu alasan paling mendasar untuk membangun pembangkit listrik tenaga air di Indonesia. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika di Indonesia memiliki banyak waduk atau bendungan. Waduk atau bendungan merupakan salah satu rangkaian sistem dari pembangkit listrik tenaga air. Aliran listrik dari bendungan atau waduk digunakan untuk menggerakkan turbin yang akan membangkitkan energi listrik. Air merupakan salah satu sumber energi yang cukup berlimpah. Air menyimpan energi yang cukup besar. Aliran air mampu menggerakkan kincir yang dibangun dekat sungai. Kincir-kincir ini akan dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan listrik. Makin deras aliran air, semakin kencang kincir berputar. Energi listrik yang dihasilkan pun semakin besar. Apa fungsi air dalam pembangkit listrik tenaga air itu? 2. Mengapa untuk menghasilkan listrik perlu dibangun sebuah bendungan? 3. Adakah pembangkit listrik tenaga air di daerahmu? Dengan adanya PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, ketersediaan energi listrik ke rumah-rumah akan terpenuhi. Kita pun bisa memanfaatkannya untuk menghidupkan berbagai peralatan listrik yang memudahkan kegiatan kita sehari-hari seperti lampu, televisi, dan peralatan lainnya. Ayo berlatih. Perhatikan lampu yang ada di rumahmu. Apa yang terjadi saat saklar lampu ditekan? Tuliskan pendapatmu pada kolom di bawah ini. Saat saklar lampu ditekan, energi listrik mengalir ke lampu sehingga arus listrik berubah menjadi cahaya dan panas. Dari peristiwa tersebut terjadi perubahan bentuk energi. Energi listrik berubah menjadi energi cahaya dan panas. Tuliskan peralatan di rumahmu yang menggunakan energi listrik dan kegunaannya. Contoh 1. Setrika listrik. Kegunaannya merapikan pakaian setelah dicuci. 2. Blender. Menghaluskan bahan makanan dan minuman. 3. Magic jar. Kegunaannya memasak dan menghangatkan nasi. 4. Kipas angin. Kegunaan menjaga kondisi ruangan agar tetap sejuk. Televisi, sumber informasi dan hiburan. Kulkas, mendinginkan dan mengawetkan bahan makanan. Mesin cuci, membersihkan pakaian yang kotor. Pengering rambut, mengeringkan rambut yang basah. Lampu, sebagai sumber penerangan saat malam hari. Pompa air, mengisi air dalam bak mandi. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Lingkungan menjadi penyedia berbagai sumber daya. Sumber daya itu termasuk sumber daya energi yang dibutuhkan untuk menunjang kehidupan manusia. Ayo membaca. Lingkungan. Kehidupan manusia tak bisa dipisahkan dari lingkungan alam dan lingkungan sosial. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang memengaruhi kehidupan manusia. Berikut fungsi lingkungan bagi kehidupan. 1. Lingkungan sebagai tempat mencari makan. Contohnya, nelayan memperoleh nafkah dari laut. Petani dari lahan pertanian. Pengusaha dari proses produksi dengan mengolah bahan-bahan dari lingkungannya. Kedua, lingkungan sebagai tempat bekerja. Setiap manusia melakukan kegiatan aktivitas untuk mencari nafkah. Berbagai aktivitas tersebut menimbulkan terjalinnya interaksi sosial. Hal ini menunjukkan ketergantungan antar manusia dengan sesamanya. Melalui interaksi sosial, manusia mampu mencapai kesejahteraan hidupnya.
3. Lingkungan sebagai tempat tinggal. Coba bayangkan jika suasana lingkungan rumah kotor dan penuh dengan sampah yang bau, tambahan lagi bising, penuh asap pabrik maupun kendaraan, air yang keruh, listrik yang padam, tentu sangat tidak nyaman tinggal di kawasan seperti itu, bukan? Tumbuhan dan hewan tidak mampu bertahan hidup jika keadaan lingkungannya berubah. Ikan tidak dapat bertahan hidup di darat dan kambing tidak dapat hidup di air. Setiap manusia atau makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat tinggal. Ayo berlatih. Informasi apa yang dapat kamu peroleh dari bacaan tersebut? Lengkapi dengan peta pikiran. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia, baik langsung maupun tidak langsung. Nomor 2, ada 2 jenis lingkungan, yaitu biotik yang terdiri atas makhluk hidup dan abiotik, yaitu makhluk tak hidup. 3. Lingkungan tidak hanya bermanfaat bagi manusia, tapi juga bermanfaat bagi hewan dan tumbuhan. 4. Fungsi lingkungan bagi manusia antara lain sebagai tempat hidup dan mencari makan, tempat berlangsungnya aktivitas manusia, dan sebagai tempat tinggal. 5. Lingkungan bisa mempengaruhi lingkungan karena dalam menjalani kehidupan dan segala bentuk kegiatan dalam pemenuhan kebutuhannya, manusia senantiasa beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan. Jawablah pertanyaan berikut. 1. Agar lebih memahami bacaan di depan, coba temukan kata-kata sulit yang kamu pahami artinya. Selanjutnya, cari tahu artinya dengan berdiskusi, bertanya, atau melalui kamus. Nomor 2. Berdasarkan bacaan di depan, buatlah kesimpulan pada kolom berikut. Ayo berdiskusi. Kamu telah membaca bacaan yang berjudul lingkungan. Sekarang carilah informasi mengenai manfaat lingkungan dari orang-orang yang ada di sekitarmu. Carilah informasi dengan cara bertanya atau melakukan wawancara. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Ayo renungkan. 1. Apa yang kamu pelajari hari ini? 2. Manfaat apa yang dapat kamu ambil melalui pelajaran hari ini? Adik-adik kelas 4, apabila ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Sekian materi dari Ibu Guru. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komentar. Dan share ke teman kalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.